Halo Sobat Kitchen, balik lagi sama gue Dendi. Sorry, hari ini gue kayaknya kumbal banget karena gue habis instalasi di salah satu rumah customer kita juga. Di sini gue dan tim desain dapur pastinya kita menginstalasi ada sekitar 4 unit. Yang pertama itu ada kabinet storage atau kabinet perkakas. Bisa disebut juga sebagai kabinet laundry karena ada mesin cuci dan dryernya juga. Lalu kita yang di belakang gue itu dia ada kitchen set. Tapi kitchen setnya bagian bawah aja ya. Lalu ada 2 kabinet wastafel. Dan sekarang gue mau ngejelasin lu tentang si kabinet storage atau kabinet laundry yang ada di sebelah gue. Oh iya, gue lupa ngasih tahu ya. Sekarang ini kita lokasinya lagi ada di perumahan Ozone Residen. Tepatnya itu di dekat Rumah Sakit Suyoto di Jalan Veteran. Kalau jalannya sih di YRS 3 di sini. Untuk nomornya di rumah Pak Sony di sini, nomor D17. Ya, langsung aja gue bakal ngejelasin lu masalah instalasi yang speknya bisa dibilang ini custom atau kombinasi. Ada 2 bahan yang di custom di kabinet laundry ini. Jadi yang pertama, kabinet laundry ini gue buat bahannya menggunakan bahan multiplex atau plywood. Tapi ada khusus di bagian sinknya, itu kita menggunakan bahan PVC atau polyvinyl chloride. Kenapa dibedain? Karena permintaan dari yang punya rumah juga. Karena dia juga minta untuk di bagian sinknya itu biar lebih kuat, biar lebih awet. Yang kalian harus tahu juga kenapa bagian PVC-nya ini ditaruh di bagian si sink. Pertama, anti air. Jadi kalau ada bocor, gak gampang merusak kabinetnya. Lalu yang kedua, anti rayap. Tapi untuk di bagian sink ini kan rawan dari bocor atau rawan dari air yang agak keras gitu. Nah, jadi biar lebih awet dan gak gampang korosi di bagian kabinetnya gitu. Untuk kelebihannya, sebelumnya mungkin gue udah pernah ngejelasin juga di YouTube kita ya. Itu perbedaan-perbedaan bahan. Kalian bisa cek sendiri aja di bagian video kita. Nah, untuk di bagian sinknya, khusus di bagian sink dan di bagian sini, ini adalah bagian rak bumbu. Kenapa kita pisah dari si area kitchennya dan si rak bumbunya kita gabung di bagian kabinet laundry? Karena untuk jaraknya itu deket, paling cuma 1 langkah. Ini rak bumbunya kita gabung dengan kabinet area sink, jadi untuk rak bumbunya kita juga menggunakan bahan PVC gitu loh. Dan ini khusus untuk di bagian sinknya ya. Untuk di bagian sinknya, untuk full area kita menggunakan bahan PVC. Yang tadi udah gue jelasin juga, PVC itu lebih kuat terhadap air, lebih tahan air, atau misalkan nanti kalau bocor nggak gampang rusak si kabinetnya ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau buat dapur, tapi untuk khusus area sink dan area gas bisa menggunakan bahan PVC agar lebih kuat. Di sini itu untuk area dryer atau area pengering. Dia di bagian atas area pengeringnya front load ya. Nanti kalau misalkan dipasang di atas juga front load. Untuk lacinya ya ini untuk tatakan baju. Jadi setelah kering baju bisa ditaruh di sini. Gitu, jadi nggak berantakan. Jadi ada tempat buat taruh bajunya, ngerapihin bajunya di bagian bawah si dryernya sendiri. Di bagian laci di bawahnya itu khusus untuk mesin cuci. Mesin cucinya khusus ya, ukurannya juga kita menyesuaikan dari ukuran mesin cuci yang kalau misalkan kalian mau buat ukuran mesin cucinya berapa, ukuran di dryernya berapa. Jadi kita menyesuaikan ruangan yang ada gitu. Untuk tingginya, kenapa ini nggak terlalu tinggi? Ini standar. Kalau misalkan kita bilang di tinggi standar tuh 235. Karena ukuran tingginya ini kita mengikuti batas dari tinggi plafonnya. Jadi kita menyesuaikan tinggi plafon. Karena ini nggak terlalu tinggi juga. Jadi untuk standarnya dapat space-nya seperti ini. Lalu ini orangnya minta dibuat pintu kisi-kisi tanpa cover. Jadi pintu kisi-kisi, panel kisi-kisinya ini tanpa cover. Nah ini nggak terlalu panjang, sekitar 40 sentian. Lalu untuk bagian dalamnya di sini ada beberapa skat, ada beberapa space. Nah khusus ya untuk area sini untuk area sapu atau pelan itu kalian bisa taruh di sebelah sini. Area sini tuh bisa buat naruh sabun atau misalkan sikat atau apapun kalian bisa space di sini juga. Jadi ini tempat untuk taruh-taruh perkakas yang lainnya yang kalian butuhin buat ditaruh di dalam ruangan gitu. Lanjut untuk bagian atas ya. Nah kalau bagian atas ini space ya, contoh misalkan kalau kalian mau naruh seperti baju-baju yang udah kering mungkin mau simpen sendiri di sini itu nggak masalah.
Karena space ini sebenarnya storage penyimpanan bebas untuk menyimpan apa aja. Tapi tergantung dari keperluannya aja mau nyimpan seperti apa. Lanjut kita ke bagian sini. Ini juga ada storage, ruangan yang dibagi dua. Ini bisa naruh yang barang-barang yang kalian mau juga. Tapi sih kalau misalkan mau naruh barang, ini bisa taruh buat gelas atau buat rak-rak sendok lah. Kalau kalian mau taruh di sini juga bisa. Ini nggak masalah. Karena storage-nya ada dua tempat. Lalu yang ini dua pintu. Nah, rak piringnya. Kita rak piring menggunakan rak piring stainless. Nah, kita taruh di sebelah sini karena tepat di atas si sinknya. Jadi ya satu sisi juga nggak terlalu jauh untuk naruh piring habis dicuci gitu. Next, kita lanjut ke bagian kitchen setnya. Nah, sekarang kita ada di bagian kitchennya. Tapi kitchennya ini dibuatnya untuk standar ya, nggak dibuat dua double kabinet atas bawah. Ini hanya dibuat bagian bawah aja karena permintaan dari orangnya. Karena di depan atau bagian ruang tamu sebenarnya customer kita itu udah punya kitchen set, tapi untuk dapur bersihnya. Dan ini untuk dapur kotornya. Jadi untuk kompornya sendiri ini kita pakai ukuran yang vertikal, jadi nggak panjang karena dia nggak bakal space juga. Dan kenapa di sini nggak ada area sinknya? Karena jalur pembuangannya ada di sebelah sana yang tadi udah gue jelasin itu di kabinet laundry. Nah, spare-nya atau space yang ada di sini itu pertama sini area gas. Lalu yang kedua di sini ada untuk rak bumbu lagi. Lalu di sini ada rak sendok. Rak sendok atau naruh pisau juga bisa di dalam sini. Lalu di bagian sini tuh ada bagian untuk storage penyimpanan. Contoh mau menyimpan bagian kayak panci atau misalkan teflon itu bisa disimpan di bagian bawah sini karena ada space yang lumayan besar di sini. Dan pojok sama, ini juga storage. Bisa buat naruh-naruh barang seperti gelas atau mangkok. Karena buat dua tempat, di sini ada dua space. Untuk top table-nya, di sini kita menggunakan solid surface, tipenya ini RF026, jadi kayak es campur gitu. Untuk dasarannya warna putih, tapi di sini aja ada pernak-pernik warna-warni kayak warna cendol. Jadi ada cincau-cincaunya gitu. Oke, tadi berikut kita udah lihat ya, ada instalasi kabinet wastafel, ada di lantai 1 dan di lantai 2. Jadi untuk ukuran masing-masing itu dia berbeda, tapi bedanya kurang lebih hanya 3 sentian, karena untuk di bagian bawah itu 98 cm dan di bagian atas itu kurang lebih di 95 atau 93 ya. Lalu untuk tingginya itu kita menyesuaikan dari permintaan orangnya, kita nggak pakai kaki, jadi kita tingginya itu kita gantung 20 cm. Untuk di bagian bawah 20 cm, untuk yang di bagian atas kabinet wastafel juga 20 cm. Masing-masing dia mempunyai cara sendiri atau punya bentuk beda tersendiri ya. Untuk bagian bawah, dia ada 2 laci di bagian bawah dan ruang terbuka di bagian atasnya. Lalu untuk yang di bagian atas, dia laci atas bawah, lalu ada ruang terbuka di bagian sampingnya. Gitu, itu aja sih bedanya. Tapi untuk ukurannya kurang lebih sama untuk 2 kabinet wastafel tersebut.
Oke, udah itu aja ya yang mau gue jelasin berikut. Yang tadi udah gue jelasin ke kalian. Itu ada masalah instalasi bagian kabinet storage atau kabinet laundry. Lalu yang kedua itu ada kitchen set, tapi untuk kabinetnya hanya di bagian bawah. Untuk topnya itu kita pakai solid surface. Lalu ada dua kabinet wastafel yang tadi udah gue tunjukin ke lu juga berdua. Ada dua maksudnya. Ada dua kabinet wastafel untuk di lantai 1 dan di lantai 2. Udah itu aja sih untuk instalasi di hari ini. Kalau misalkan kalian ada komentar atau misalkan ada hal yang kalian ingin kita ulas bareng lah. Oke, bantu di kolom komentar dan jangan lupa juga subscribe. Oke, gue Dendi, gue cabut.